Oke, selamat pagi teman-teman. Ahad 6 Oktober 2024 ini saya pengen bertabayun loh. Saya ini adalah orang yang dulu pernah menjadi bagian dari pendukung dan pemilih Bapak Haji Joko Widodo. Baik itu di pemilihan Gubernur Jakarta 2012, lanjut lagi di Pilpres pemilihan presiden 2014 dan 2019. Dan saya juga pernah menjadi bagian dari orang yang membela Presiden Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, dari orang-orang yang mengkritik dan yang mengkritisi dan menghujat beliau tanpa dasar yang akurat, tanpa data yang akurat. Nah, kenapa makin kesini ya? Ketika saya mulai mengkritisi dengan keras Presiden Jokowi dan para antek-antek pendukungnya, kok malah kerap kali saya dibilang nyinyir atau malah dilabel sebagai pembenci Jokowi gitu kan. Ya, saya ini bukan benci. Ya, pertama kita harus nih ya, ini bentuk, ini klarifikasi dari saya ya, disimak baik-baik. Yang namanya kita di dalam sebuah negara demokrasi, apalagi Indonesia ini wujudnya adalah sebuah constitutional republic atau republik yang berundang-undang, republik yang konstitusional. Gak ada istilah itu, istilah benci kepada penguasa, benci kepada kepala pemerintah sekaligus kepala negara, itu nggak ada seperti itu. Diksi itu hanya ada di negara kerajaan, negara monarki, yang dimana di negara monarki itu syarat akan yang namanya feodalisme. Ya, raja atau penguasa di sebuah negara monarki itu ditafsirkan dan ditahbiskan macam-macam. Dulu ketika Jepang masih monarki absolut, belum monarki konstitusional, kaisar Jepang itu ditahbiskan sebagai titisan dewa. Thailand sekalipun sudah bermonarki konstitusional sejak 1932, tetap aja orang sono menganggap raja Thailand itu sebagai apa? Sebagai inkarnasi dari Buddha, sebagai titisan dewa juga, titisan Buddha juga. Itu kan ajaran feodal. Nah di sini ya, di Indonesia ini, Indonesia negara republik, dan yang kita kritisi dari Jokowi itu adalah manuver politiknya, kebijakan politiknya, sikap politiknya, posisi politiknya, cawe-cawenya dalam Pilpres 2024, belum lagi sekarang katanya jurus Pilpres mau dipakai lagi di Pilkada 27 November 2024 yang akan datang. Saya ada juga bagian yang mengkritisi Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Apa itu? Pembangunan SDM, kenapa nggak jalan? Terus katanya mau menyelamatkan Garuda Indonesia, nggak jalan itu, nggak jalan. Cuman sibuk bongkar pasang komisaris, direksi, tapi nggak ada langkah apapun untuk melakukan penyelamatan terhadap Garuda Indonesia. Nggak ada, itu saya kritik. Ya, terus kemudian saya kritik lagi pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi itu memang bagus, tapi yang saya kritik adalah gak bisa membedakan dan gak bisa menempatkan mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas. Ya, tentu saja kita butuh jalan tol untuk mempercepat akses, iya. Tapi apakah tol-tol tersebut masuk dalam prioritas apa enggak gitu? Itu yang harus jadi perhatian kita bersama. Udah deket Pak Mas ya. Itu yang harus jadi catatan. Artinya
Bukan berarti saya mendukung Presiden Jokowi selama 2 periode, bahkan dari 2012, bukan berarti lantas bisa ditafsir sebagai sebuah pengkultusan. It's a big no-no. Itu musyrik namanya. Itu musyrik. Itu nggak boleh. Ya. Dan satu lagi, yang namanya masa jabatan itu ada batasnya. Bisa 1 periode, bisa 2 periode, ada batasnya. Karena kita sudah menyepakati masa jabatan presiden hanya 2 periode. Dan semua yang ada di dunia ini tuh gak ada yang abadi. Jadi mohon maaf kalau hari gini masih ada yang mengatakan orang yang mengkritisi Jokowi itu adalah membenci, nyinyir dan sebagainya. Berarti mereka gak paham tentang demokrasi yang terbuka. Ya, di dalam sebuah demokrasi yang terbuka, apalagi negara kita negara republik, kedaulatan mandat tertinggi adalah di tangan rakyat. Ya. Dan rakyat juga berhak untuk memberi permintaan pertanggungjawaban kepada kepala negara atau kepala pemerintahan apabila pemerintahan di satu negara itu kurang berjalan dengan baik atau manuver politiknya tidak baik. Demikian, terima kasih.